Dilingkarinnya atau dicekik? Halo. Di sini bahwa kami datang membawa semua ini benar kayak gitu. Jadi diskusi kita ke depan ini namanya saja diskusi kelompok terarah. Kita akan lebih mendiskusikan tema tentang kekerasan terhadap perempuan. Diskusi ini kita adalah semua sudah dewasa. Jadi diskusi orang dewasa itu tidak satu arah. Diskusi orang dewasa itu dia partisipatif, interaktif, paling menyangga kayak gitu. Karena lagi-lagi saya katakan tadi, kita semua mempunyai pengetahuan sendiri-sendiri ya, mungkin selama ini kita menjadikan seperti itu bayangan kami di tahun 2012 itu meningkat, bisa saja menjadi 2000 karena setiap tahun meningkat terus. Nah, bahwa perceraian itu kan memang dalam itu bukan haram, tapi yang menjadi persoalan menurut kami mungkin nanti saya bawa itu menjadi persoalan juga. Sebagian besar dari 1741 perceraian itu adalah alasannya bercerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kita ambil saja misalnya bahwa ada 1000 kekerasan dalam setiap tahun di Makassar yang dilaporkan. Bagaimana yang tidak dilaporkan? Apa dampaknya kekerasan? Itu berdampak pada pertama penelantaran anak. Itu sudah pasti. Psikologi anak bermasalah karena orang tua bermasalah. Nilai-nilai sikap ketika dia sudah menikah juga. Sekarang dia menikah, dia juga akan melakukan kekerasan sampai punya lagi. Makanya kita harus memutuskan. Kita semua punya tanggung jawab, apalagi berdasarkan undang-undang. Masyarakat punya tanggung jawab untuk bagaimana menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Kita juga bermasalah karena digopek sama, jangankan pelakunya korbannya juga karena kita digopek akhirnya bilang jadi kalau akhirnya ibu jadi itu kita bisa melaporkan di pihak kepolisian. Resiko saya pikir tidak kita bisa mengurangi dan karena tadi tetap ada efeknya. Misalnya tadi pengalaman dia bilang bagaimana sih? Mungkin sekedar mungkin dia sebenarnya malu-malu juga. Dia terkesan malu-malu. Nah, kalau malu-malu artinya dia karena kita manusia punya kesadaran sendiri. Dari RW 4 dan majelis tadi dari majelis tadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Anissa Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari ini PKK Sekandayani. Kebetulan saya berada pada Asri kalau saya Subianti dari Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah, aktif di Babasa Nama saya Den Bombong, yang sering suaminya poligami. Tapi sekarang alhamdulillah tidak. Dari Majelis Taklim Al-Mutatahirin dari RW 16. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rusmiati, aktif juga di Majelis Al-Mutatahirin yang Mas. Dan saya Ibu Dari Majelis Taklim.
Al-Mutatahirin. Al-Rahman, Al-Mutatahirin. pengajian setiap Jumat. Oh, baik, terima kasih. Karena kita kan negara hukum, semua yang kita lakukan ini harus berdasarkan dengan aturan. Meski memang tetap pasti ada yang melanggar. Nah, ketika ada melanggar, apa sanksinya? Kita tidak mau lihat sanksinya. Itu mungkin gambaran Ibu tentang diskusi kita ke depan. Kira-kira kita bisa lalui itu ya? Tidak terlalu banyak yang kita rasa. Kira-kira kita bisa lalui. Karena agak kuat. Ada lagi Bu, ciri-ciri fisik laki-laki. Ada bulu hidung. Berbuah dada. Berbuah di dadanya. Buah dadanya ada kelompok. Hijau. Berbuah dada. Ini, kita belum kita. Punya darah ya? Punya darah. Terus gitu Kak, itu bukan ulang. Ada di situ cuma sedikitnya. Bisa di rumah-rumah. Seperti bulu betis. Dia bisa diubah-ubah. Tumis. Hilangin dana roba Oh, di sini tidak ada ya? Jadi laki-laki mempunyai kelamin penis ya? ini apa anaknya? Andai, saya sebagai suami misalnya. Iya. Kemudian kewajiban saya adalah memberi nafkah. Kalau saya cadat, apakah saya punya saya bisa cadat, tidak bisa bekerja apa-apa. Apakah saya harus berdosa? Kalau istri kemudian cacat juga, ataukah sakit tidak melayani suami, apakah berdosa? Artinya bukan kodrat, bukan dosa besar. Bukan sahabat. Ini saya mengatakan bahwa ini adalah pembagian peran yang kemudian diatur oleh undang-undang. Di undang-undang itu tidak mengatakan kalau kewajiban ini tidak dilakukan itu Anda masuk neraka. Tidak begitu. Apakah Bapak pernah membuatkan rutin kita membuatkan teh? Itu nilai-nilai yang saya pahami. Tapi ternyata misalnya di Roma ada laki-laki seperti pakai jilbab atau kayak surban-surban kayak gitu. Itu di daerah lain. Artinya pembedaan itu dilahirkan oleh masyarakat. Itu sampai di sini ada yang kita mau bicarakan nggak? Kan begitu. Biasa kalau kita punya kekuasaan besar dan terus semua maunya kita menak. Begitulah kenapa laki-laki, ketika laki-laki diberikan kekuasaan besar oleh masyarakat, agama, budaya, semena-mena nih terhadap orang yang lemah. Karena dari kecil juga perempuan dibilang lemah. Apa dampaknya pemikiran? Semakin banyaknya perempuan tidak mengakses keadilan, tidak mendapatkan hak-hak lainnya, sehingga semakin miskinlah perempuan. Karena Tuhan mengatakan kodratnya lebih tinggi. Ada misalnya ayat yang menjadikan dasar Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Itu saya beberapa ulama selalu tanyakan itu, tafsirnya Quran itu apa? Apakah dia menunjuk persis jenis kelamin laki-laki? Banyak yang mengatakan tidak. Kecuali kalau di pembagian harta dia menunjuk zakar. Alat-alat teknologi yang dibuat untuk laki-laki, perempuan tidak bisa akses itu semua, sehingga perempuan semakin terpinggirkan ke dalam rumah. Akhirnya modal apa semua dia tidak punya. Apa dampaknya juga peminggiran ini? Kalau tidak punya modal, misalnya, mudah sekali kita mempunyai ketergantungan ekonomi sama laki-laki. Jadi kontrol kita batas. Ada yang perempuan begitu lagi polanya, begitu lagi polanya, harus tidak merasa seperti itu. Laki-laki yang enak terus, dia mengontrol terus dia punya remote. Ada juga dikatakan di nomor 2 kan, wasamu semua ini berkasih-kasih terus tidak bilang, hai perempuan layani. Ya, karena kalau ada begitu artinya laki-laki